Hai teman-teman, kami sudah berada di lokasi. Mari kita masuk. Let's go. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Agus. Halo Agus. Agus, di sini kami mau dari SMA 6. Kami ingin bertanya tentang bagaimana alur sistem dan jaringan dalam kelurahan, Pak. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ardian Putra, bisa dipanggil Putra, dan teman saya sebelah kiri. Tisna Laura Fabiani dan Laura. Dan saya Fahri. Saya bisa dipanggil Endin. Nama panggilan? Endin. 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 ENDYN. Ya, Mbak Endin. Oke, lanjut. Oke, jadi Bapak, untuk pertanyaan pertama, kami ingin bertanya tentang struktur organisasi di kelurahan ini. Ya. Struktur organisasi di Kelurahan Karangayu ini di bawah kecamatan. Jadi di sini ada lurah, sekretaris lurah, kemudian ada di bawahnya 3 kasih pembangunan, kasih kesejahteraan sosial, kemudian kasih pemerintah dan Trantibun. Kemudian ada tenaga ahli IT 1. Strukturnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, kami ingin bertanya mengenai alur sistem penginputan data administrasi kependudukan berbasis jaringan komputer di kelurahan ini. Untuk alur jaringan sistem informasi khususnya pelayanan publik yang terkait dengan komputer ya, tentunya yang kan itu ya tentang komputer. Semua jaringan terintegrasi itu dengan pemerintah kota. Kalau dulu masih manual, sama-sama menggunakan PC, komputer, laptop manual, masih kita ngetik biasa, surat biasa. Sekarang elektronik. Jadi contoh ada aplikasi Silakan yang membuat surat pengantar umum, surat pengajuan kelahiran, surat pengajuan kematian, itu pakai Silakan. Aplikasi ini langsung terintegrasi dengan kota. Dan untuk semua pelayan publik sekarang pakai jaringan internet. Kalau kita kembali lagi ke sistem tentang jaringan di kelurahan, yang kita kerjakan sebatas membantu warga masyarakat. Kebanyakan kita layani terkait kependudukan, administrasi, dan bantuan sosial, termasuk pendidikan, KIP, dan sebagainya. Oke Bapak, saya izin bertanya, apakah ada kendala teknis yang paling sering terjadi pada sistem jaringan saat jam kerja pelayanan, dan bagaimana prosedur keamanannya? Kalau gangguan pasti ada ya, ada beberapa hal. Yang pertama, mati listrik pasti, itu kita menunggu. Yang kedua, sistem down, server down dari Kominfo, dari sistem server pusat down, kita nggak bisa, karena sekarang kita berjalan di aplikasi di bawah link jaringan pemerintah kota. Contoh sih Dino, pengajuan akte kelahiran, pengajuan KK baru, KTP sama, itu waktu kita input, begitu ada kabel macet, ya kita berhenti. Solusinya jika ada keluhan, jika ada genset, pakai genset. Kalau rata-rata kita nggak ada, belum ada, kita hanya bisa menunggu. Selama ini kendalanya untuk macet cuma beberapa aja, sebentar, nggak lama. Menunggu paling lama itu 15 menit paling lama, pengalaman saya. Cuma kalau mau mati listrik pemadaman bisa sampai setengah hari kadang.
dari PLN informasi kita pelayanan masih sudah jam 11 sampai jam 3 misalkan, dia berhenti, kita nggak bisa manual soalnya sudah itu salah satu kelemahannya. Kalau waktu listrik kita nggak bisa, kita mau buat manual nggak bisa, kadang diizinkan kita telepon kecamatan kalau itu mendesak sifatnya itu bisa, Pak ini mau ke rumah sakit sebetulnya ini, kita nggak bisa nunggu itu nyala manual ya, nggak pakai aplikasi. Buat manual surat keterangan bahwa benar yang bersangkutan adalah warga Karangayu RT untuk keperluan pengurus UHC di Dinas Kesehatan Kota. Itu manual cetak sendiri. Jadi data ini nggak bisa terlihat di sana, tapi kalau yang pakai aplikasi itu bisa sampai ke sana dilihat. Hari ini keluaran main berapa kelihatan di pusat. Itu yang tadi kalau trouble mati listrik, yang kedua down server, yang lainnya nggak ada. Cuma kita kalau di sistem kelemahannya cuma itu di perangkat kerasnya. Dan kalau software sementara ini aman. Kalau jika ada kendala pun kita hubungi koordinator wilayah di setiap user masing-masing ada. Jadi membarat usernya di Kominfo ada. Ya, kita hubungi, Mas, ini internet jaringan Karangayu mati, trouble, jalan, cek. Tunggu sebentar, Mas, ada maintenance di sini, selesai. Biasanya gitu. Jadi ada 3 kemungkinan jaringan, kemungkinan server, izin, dan kemungkinan listrik. Solusinya semua ada. Kalau yang jaringan kita kontak usernya, kalau PLN ya pemadaman kita harus bersabar. Kalau enggak pemadaman biasanya ada sesuatu yang ya kita MCB, kita nyalakan lagi, aman. Udah gitu aja. Kalau aplikasi sementara aman. Oke Bapak, saya ingin bertanya lagi, bagaimana sistem menangani jika ada input data yang tidak sinkron, misalnya tanggal lahir anak lebih dahulu daripada tanggal pernikahan orang tua? Kalau salah input data itu untuk administrasi kependudukan, itu yang berwenang langsung Dinas Kependudukan. Kalau misal ini di awal dulu sebelum capil ya kelurahan, kita pengajuan untuk rubah data KTP, kita input data salah tanggal lahir, misalnya 78 jadi 79 misalnya, atau 73, itu bisa kita edit di sini. Di sana pun langsung bisa kok, sangat mudah hal itu. Nah itu kelebihan pakai aplikasi atau pakai sistem informasi seperti ini. Jaga dulu, kalau kita kan susah ya. Sekarang enggak, salah, Pak ini salah, kita edit lagi, cepat bisa. Bahkan enggak usah harus sini, Pak ini salah, dibetulin di capil bisa lah. Untuk kependudukan itu diberi kemudahan. Bagaimana keamanan sistem jaringan supaya itu datanya nggak bocor? Ya, terkait kebocoran database itu tidak di kewenangan kelurahan. Kita hanya dibatasi di capil itu, nggak bisa apa-apa. Kita hanya bisa Sidino misalkan, dengan download Sidino bisa. Nanti bisa untuk referensi apa laporannya dengan Pak, ini salah satu contoh administrasi kependudukan. Sekarang pakai aplikasi Sidino di Play Store, kan ada di situ. Dengan buka, nanti ada beberapa tahapan, dan kita hanya bisa mengajukan aja, nggak bisa buka-buka yang lainnya. Jadi untuk kebocoran data yang untuk umum sih dari sini nggak bisa. Kalau yang andal di luar sana mungkin mudah untuk bobol Kota Semarang. Nah, menurutku belum terlalu kuat sih untuk di orang ngece Kota Semarang ya. Setelah kita banyak lihat itu kan ngeri.
semudah itu KTP diambil tempat sini aja bisa. Kalau data itu masih di bawah Kominfo untuk keamanan, mungkin punya blok-blok tersendiri yang ahlinya sana. Biasanya rumit. Ada ahlinya dari Udinus kalau nggak salah. Udinus juga punya orang-orang hebat toh, hacker-hacker hebat. Begitu ada penyusup bisa teratasi, terkunci biasanya. Bapak, saya sih bertanya, maksud itu seberapa sering dilakukan pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur jaringan komputer di kelurahan? Seberapa sering aplikasi ini mendapat pembaruan update, fitur dari pusat, dan bagaimana proses update-nya dilakukan? Yang pertama pertanyaan diulangi. Pertama. Seberapa sering dilakukan pemeliharaan rutin terhadap Ya, infrastruktur? cukup. Seberapa sering untuk infrastruktur jaringan ya? Kalau seringnya nggak sering, dan ada update itu kalau ada permintaan dari kita. Ini permintaan, misalkan ada laporan Pak internet mati, kalau kita nggak lapor nggak tangani. Jadi sifatnya insiden ya, dari rutin dari kota ke sini pemeliharaan nggak ada. Cuma kalau ada mati atau apa kita langsung lapor. Itu lapor tertangani. Tinggal yang rusak apanya gitu langsung diperbaiki. Itu kan tadi soal yang pertama soal seberapa rutin. Insiden mas Pak. Jadi saat ada peristiwa aja baru ada tindakan. Lalu untuk seberapa sering aplikasi dari kelurahan mendapatkan pembaruan atau update fitur dari pusat? Kalau sering nggak sama sifatnya insiden. Di saat kita makin dalam belajar, ternyata permintaan warga kan macam-macam. Contoh aplikasi dulunya sih sebenarnya nggak sekomplit ini, jadi hanya beberapa menu. Mas aku main pindah ini, yo raiso. Kita sumbang saran ke yang megang ini, Mas. Ini kalau kita buat seperti ini harus butuh update, harus butuh sesuatu tambahan fitur menunya harus ditambah. Temuan itu baru ketemu kalau di lapangan. Kalau aplikasi jadi jangan kasih keserakahan ke kita buka, kalau belum ada pelayanan kita belum tahu. Begitu ada pelayanan, kurang ini. Jadi nggak bisa jalan tanpa ini. Jadi kayak tambahan fitur itu sifatnya sama insiden. Kayak kemarin saya buat surat pengantar keterangan, space tempat untuk membuat keterangan ternyata nggak cukup. Setelah di aplikasi kelihatan banyak, jadi kita cetak dengan maksimal hanya separuh. Nah ini kita laporkan, izin lapor untuk tempat uang, space di surat keterangan diperbanyak. Ini cuma berapa digit, misalkan 2000 digit, harusnya lebih, mungkin 3000 digit sesuai dengan lebar kertas yang di program. Setelah kita lapor, tindakan ada, Mas coba lagi. Oh ya, tadinya 4 nggak cukup, 4 jadi cukup. Dari awal itu update-nya sifatnya memang. Biasanya Pak, itu ditanggapinya berapa lama Pak? Atau hanya Tanggapannya ya, ditanggapi oleh pusat berapa lama? cepat sih mas, sehari. Bahkan kalau personal nggak ada cara kemana-mana itu nggak pakai, paling hitungan nggak sampai jam dia keluar. Tapi kan semua down Pak. Begitu ada seperti ini, kadang juga notifikasi, Mas pakai manual dulu, kita perbaiki. Karena kalau hari ini kita perbaiki sekota down, artinya berhenti semua, silakan nggak bisa. Solusinya buat yang pakai ini dulu, yang manual. Itu ada yang versi nanti manual dan pada mendesak, yang versi yang untuk aplikasi perbaikan itu kalau pas siap ya 1 jam, bisa lebih kadang, tergantung personil. Soalnya kan sana juga Kominfo nggak banyak person,
dia di meja begitu ada trouble yang minta perbaikan banyak nggak mampu itu. Tapi selama ini teratasi. Bertanya bahwa apakah perangkat komputer di kelurahan memiliki batasan akses seperti login USB atau situs tertentu demi keamanan jaringan. Kita punya internet, kita nggak dibatasi sih, kecuali situs-situs dewasa kita nggak bisa sama sekali. Selama itu situs umum, ilmu pendidikan semua bisa, kecuali situs itu nggak bisa. Terkunci otomatis yang dewasa. Yang sifatnya kurang mendetail lah, itu nanti kita nggak bisa buka lagi. Dibatasi, tapi kita nggak tahu batasnya sampai di mana. Kalau justru pengen uji, ora iso. Ada batasannya, betul. Selanjutnya, bagaimana prosedur autentikasi bagi petugas yang ingin mengakses sistem jaringan input data kependudukan? Sekarang kalau dari Dispenduk itu kita mau bahasanya kalau akses kependudukan enggak ya, kita nggak bisa ulang-ulang data karena ini judulnya pelayanan publik terkait dengan informasi dan informatika, pelayanan publik. Kita punya Sidino yang kita bisa ngajukan di rumah pun bisa, sambil tiduran bisa, selama kita pakai HP. Kita masih makan di luar, kalau aku pengen merubah kakak bisa, selama jangan siap data. Tinggal kita upload data aja di sistem, nanti akan muncul notifikasi. Soalnya kita akan ada emailmu, alamat kontak HP, akan kabari sudah jadi, tunggu. Nanti bentuknya PDF, itu bisa download sendiri, bisa nyetak sendiri. Itu muncul nanti barcode kok. Jadi sekarang nggak tunggu lama, nggak tanda tangan itu. Cuma memang misalkan dari hari ini permintaan sampai lebih dari 1000 ya biasanya antri. Kalau pengajuan di waktu jam kerja banyak itu, kadang kan ada trouble di server, sehingga banyak yang masuk. Seringkali daftar warga itu ada yang malam buka Sidino malam daftar, pagi datang ke Capil, Mas aku udah daftar ini udah muncul ini, gimana? Boleh langsung cetak aja, download bisa. Jadi untuk intensitas itu sampai fleksibel ya, fleksibilitas untuk aplikasi itu yang dibuat pemerintah sudah enak sekarang. BPJS memang untuk akun, kalau itu beda lagi ya, yang pelayanan itu warga semua bisa kok di Play Store buka. BPJS sama, pengen ngerti pakai nik kalau nggak salah KTP ya, nanti bisa kelihatan BPJS itu. Jadi enak sih. Kalau di kelurahan kita juga bisa lihat BPJS tenaga kerjaan untuk Linmas, untuk RT bisa, untuk edit juga bisa. Saat pergantian RT kita buka edit, menghapus bisa. Tapi untuk Dispenduk kependudukan kita nggak bisa. Akses kita hanya daftar, memasukkan. Kalau salah ya edit, cuma edit yang punya kita, yang lain nggak bisa. Ada portal ini. Oh iya Pak, ini sebenarnya menjadi pertanyaan terakhir. Bagaimana, apakah ada sistem yang ingin ditingkatkan kembali atau diperbarui? Sebenarnya kalau terkait sistem itu ya sekali lagi bukan kewenangan di sampai kelurahan ya. Kita hanya menerima sistem matang ya. Kalau kita bilang sistem itu ada dua hal ya, ada beberapa hal terkait teknis dan terkait hardware software. Hardware terkait teknis internet ataupun menaikkan kapasitas kualitas mesin. Kalau hardware software nanti di aplikasinya ya, di teknisnya di sistem aplikasi sendiri. Dan yang brandware
yang di SDM-nya itu kita sudah nggak bisa. Pengen sih cari yang muda-muda, belajar itu harus cepat. Kita sudah di atas rata-rata 50 ke atas. Jadi untuk sistem itu ya nggak secepat anak muda sekarang. Bisa. Kota kalau membuat itu yang enteng-enteng. Sana paham persis di pelayanan itu, walaupun ada IT1 rata-rata 30 tahun lulusan yang dulu ada yang mana bisa terselesaikan. Kalau untuk pengen sih pengen, tapi itu kewenangan tingkat kota meningkatkan sistem. Baik Bapak, sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih Bapak. Sama-sama, semoga segera selalu diberi kemudahan untuk semua urusan untuk adik sedang lulus ya. Terima kasih Bapak. Ya. Selamat sudah, akhir sekali.